إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, di kesempatan kita di siang hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita berada di tempat salah satu di antara rumah-rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita untuk menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dan sesungguhnya barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hal itu merupakan asal dari ketakwaan yang berada di dalam hatinya. Kemudian salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Amma ba'd, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian dan seluruhnya, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yaitu engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan cahaya dari Allah karena mengharapkan pahala darinya, dan engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan juga di atas ilmu dan cahaya dari Allah karena takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan berjalan di atas ilmu dan dia berdiri kokoh di atas niat yang benar sebagaimana kita melaksanakan perintahnya, dan demikian pula kita menjauhi segala larangannya. Kemudian jamaah sekalian, hendaknya kita mengetahui sesungguhnya azan merupakan salah satu di antara syariat-syariat Islam dan kewajiban yang agung yang wajib atas seluruh kaum muslimin untuk menampakkannya. Wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk mengagungkan syiarnya dan menegakkan hak-haknya serta menjaganya, dan berusaha untuk tetap terus bersemangat dalam mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala ini sebagai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala di sisinya
dan juga karena takut akan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka mengatakan bahwasanya adzan itu adalah al-i'lamu biwaqtis salati bi alfadhin makhsusatin ta'abbudan lillahi ta'ala. Adzan itu merupakan pemberitahuan masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz yang khusus sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya adzan meskipun lafaz-lafaznya adalah lafaz-lafaz yang sangat ringkas dan singkat, akan tetapi dia mencakup permasalahan-permasalahan yang agung, yaitu permasalahan akidah, karena dia diawali dengan takbir yang mengandung pengakuan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti dengan pujian kita kepadanya dan penetapan kita akan tauhid Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Kemudian menafikan segala macam bentuk kesyirikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya penetapan akan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian diikuti dengan ajakan untuk melaksanakan ketaatan yang bersifat khusus. Yang ajakan ini setelah penyebutan syahadat kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena sesungguhnya jamaah sekalian, kita tidak akan mengenal kita tidak akan mengenal Allah, mengenal syariat yang mulia ini kecuali dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ajakan untuk menuju kepada kemenangan, yaitu kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya, yang di dalamnya terdapat isyarat akan hari pengembalian, di mana kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang kekal. Apakah tempat kita di tempat kebahagiaan selama-lamanya, atau semoga Allah melindungi kita darinya di tempat kesengsaraan selama-lamanya. Kemudian setelah itu panggilan-panggilan ini atau lafaz-lafaz ini dilakukan pengulangan padanya sebagai bentuk penguatan, sebagai bentuk penegasan akan hal tersebut. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya panggilan adzan ini mencakup pemberitahuan akan waktu salat, kemudian ajakan untuk melaksanakan salat secara berjamaah dan menampakkan syariat Islam, menampakkan syiar-syiar Islam, dan hikmah dipilihnya panggilan azan ini dengan perkataan bukan dengan perbuatan, karena untuk memudahkan bagi setiap orang pada setiap masa dan pada setiap zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalil disyariatkannya adzan berdasarkan kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-58, "Wa idza nadaitum ilas salati ittakhadhuha huzwa wa la'iba." Apabila kalian menyeru dengan adzan untuk melaksanakan salat, maka sesungguhnya orang-orang munafik mereka kemudian menjadikannya sebagai permainan dan senda gurau. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru atau dikumandangkan adzan untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzalul bai', maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ini diantara dalil-dalil dari Al-Quran tentang disyariatkannya azan. Adapun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diantaranya adalah yang terdapat dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang sebab disyariatkannya azan, di mana ada sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melihat ketetapan waktu salat, maka diantara mereka kemudian berusaha untuk mencarinya. Maka mereka berkumpul satu hari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun membahas tentang wasilah untuk memberitahukan kepada mereka
tentang masuknya waktu sholat. Maka di antara para sahabat ada yang mengusulkan untuk menggunakan lonceng sebagaimana orang-orang Nasara. Kemudian di antara mereka ada yang mengusulkan untuk menggunakan trompet sebagaimana orang-orang Yahudi. Kemudian di antara mereka ada yang mengusulkan untuk menggunakan nyala api sebagaimana orang-orang Majusi. Maka keseluruhan itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhkan kaum muslimin dari menyerupai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi. Maka datanglah Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau membuat sebuah usulan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau mengatakan, "Awala tab'atsuna rajulan yunadi bis salati?" Apakah tidak sebaiknya kalian mencari seseorang untuk menyerukan atau melakukan panggilan untuk melaksanakan salat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, "Ya Bilal, qum fanadi bis salati." Wahai Bilal, berdirilah dan serulah untuk memanggil orang-orang melaksanakan salat. Juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya kaum muslimin ketika mereka tiba di Madinah, mereka berkumpul, kemudian mereka selanjutnya menetapkan waktu salat, ya, akan tetapi tidak ada seseorang yang melakukan seruan untuk melaksanakan salat. Maka mereka pun berbicara suatu hari tentang hal itu, atau melakukan pembicaraan tentang hal itu. Maka sebagian mereka mengatakan, jadikanlah lonceng seperti lonceng orang-orang Nasara. Sebagian mereka mengatakan, bagaimana kalau menjadikan trompet sebagaimana trompet orang-orang Yahudi. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis salati? Tidaklah kalian mencari seseorang untuk menyeru melaksanakan salat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Qum ya Bilal fanadi bis shalah." Berdirilah wahai Bilal dan serukanlah untuk melaksanakan salat. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan kewajiban adzan yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min thalathatin la yu'adzinuna wa la tuqamu fihi shalatu illa istahwadha alaihimus syaitanu." Tidak ada 3 dari sebuah tempat atau 3 desa yang mereka tidak mengumandangkan adzan dan tidak ditegakkan padanya salat, melainkan mereka dikuasai oleh syaitan. Maka hadis ini menunjukkan akan kewajiban untuk mengumandangkan adzan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang-orang yang meninggalkannya sebagai sebab dikuasai oleh syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Tuhanmu itu, beliau takjub, ya, Allah Subhanahu wa taala takjub terhadap seseorang yang dia mengembalai onta, kemudian dia mengembalainya di gunung-gunung. Setelah itu dia mengumandangkan adzan untuk melaksanakan salat. Setelah itu dia salat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah kepada hambaku ini, dia mengumandangkan adzan, kemudian dia mendirikan salat, dia takut dariku. Sungguh aku telah mengampuni untuk hambaku ini dan aku akan masukkannya ke dalam surga. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini merupakan kewajiban dan keutamaan untuk mengumandangkan adzan, dan ini pada kaum pria. Adapun pada kaum wanita, maka kepada mereka tidak disyariatkan untuk mengumandangkan adzan dan juga iqamah, ya. Akan tetapi apabila mereka ingin mengumandangkan iqamah, maka dengan sir, ini tidak mengapa insyaallah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamatun. Tidak ada bagi wanita adzan dan juga iqamat. Kemudian jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disunahkan untuk mengangkat suara adzan, karena itu merupakan sebab diampuninya dosa dan juga, ya, merupakan persaksian oleh hal-hal yang ada, dikarenakan dia merupakan perintah untuk mendatangi salat. Maka segala sesuatu, ya, atau segala sesuatu yang lebih pantas panggilan untuk didengar dari kaum makmun adalah panggilan tersebut, atau segala sesuatu yang dengannya lebih mudah untuk diajak atau lebih pantas untuk diajak dan didengarkan, maka dia lebih utama.
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau kemudian menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muadzinu yukfaru lahu mudda sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Orang yang mengumandangkan adzan maka diampuni baginya sejauh jangkauan suaranya dan disaksikan oleh segala sesuatu baik yang kering maupun yang basah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abi Mahdhurah, irji ya farfa sautak, kembalilah dan kemudian angkatlah suaramu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang tinggi dan suara yang bagus tatkala mereka mengumandangkan adzan. Maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangkauan suara mereka yang begitu panjang, maka dengannya pula akan diampuni dosa-dosa mereka dan akan menjadi saksi bagi makhluk-makhluk yang berada yang mendengarkan suaranya baik yang kering maupun yang basah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi seseorang yang mendengarkan adzan maka selayaknya dia menggerakkan hatinya dan menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan sebagaimana yang dia katakan oleh seorang muadzin, dan dia hendaknya meninggalkan kesibukan-kesibukan baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan, sebagaimana dalam hadis yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza sami'tumun nidaa faqulu kama yaqulul muadzin, apabila kalian mendengarkan panggilan adzan maka katakanlah sebagaimana apa yang dikatakan oleh muadzin. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas baginya untuk berpaling dari panggilan adzan atau dia berdiri dengan segera meninggalkannya ketika dia mendengarkan suara adzan, karena ini merupakan sifat daripada syaitan. Dialah yang kemudian berpaling ketika dia mendengarkan adzan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keutamaan menjawab adzan sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang adzan mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, maka katakanlah oleh kalian Allahu akbar, Allahu akbar. Apabila dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka katakanlah oleh kalian asyhadu an la ilaha illallah. Apabila dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka katakanlah oleh kalian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian jikalau dia mengatakan hayya 'alas shalah, maka katakanlah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian apabila dia mengatakan hayya 'alal falah, maka katakanlah oleh kalian la haula wala quwwata illa billah. Kemudian apabila dia mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, maka katakan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian apabila dia mengatakan la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah dari hatinya. Artinya barang siapa yang menjawabnya itu dari hatinya, maka dia akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bagi seseorang yang menjawab panggilan adzan dengan masuk ke dalam surga, karena sesungguhnya adzan merupakan gambaran dari seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan diri kepadanya. Maka barang siapa yang merealisasikan hal ini, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian dari keimanan dan kesempurnaan Islam dan berhak untuk mendapatkan surga atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dzamb innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya adzan itu memiliki keutamaan baik dari panggilannya itu sendiri, baik dari orang yang mengumandangkannya, baik bagi orang yang mendengarkan dan mengikuti bacaannya dengan jawaban, dan bagi mereka yang kemudian memenuhi panggilan adzan dengan bersegera untuk melaksanakan salat berjamaah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Barang siapa yang ketika dia mendengarkan azan dia mengatakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah halal, telah berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Di hari kiamat yang paling kita butuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa kita persembahkan dari amalan kita kecuali amalan yang telah kita lakukan di masa ketika hidup kita di dunia. Dan tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya jalan untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya dengan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, ini merupakan keutamaan yang agung bagi orang-orang yang kemudian memenuhi panggilan adzan, yang menunjukkan pemenuhan panggilan adzan itu dengan perbuatan, yaitu bersegera untuk menghadiri salat di masjid dan melaksanakan salat berjamaah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sami'an nidaa wa lam yujib fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan suara adzan kemudian dia tidak menjawabnya dengan bersegera, artinya dia tidak menghadiri salat berjamaah di masjid, maka tidak ada salat baginya kecuali bagi mereka yang memiliki udzur. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada seorang yang buta, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengarkan adzan? Dia kemudian mengatakan na'am. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib, kalau begitu penuhilah panggilan adzan tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya demikianlah keadaan manusia ini. Mereka yang kita lihat orang-orang yang teguh di atas syariat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang betul-betul menyikapi adzan ini dengan sebaik-baik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Mereka menjawab panggilan adzan, kemudian mereka bersegera untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Maka sesungguhnya mereka lah orang-orang yang kokoh dalam menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya orang-orang yang tidak menjawab panggilan adzan dan mereka tidak bersegera menuju salat di masjid, maka kita tidak melihat mereka sebagai seseorang yang kokoh dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian besar di antara mereka banyak meremehkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati dari menyerupai syaitan yang kemudian berpaling ketika adzan. Mereka berlari, dan dari kalangan Yahudi dan orang-orang munafik yang mereka mempermainkan adzan, mempermainkan panggilan untuk menuju kepada salat. Maka hendaknya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan kesibukan-kesibukan kita untuk memenuhi panggilan adzan. Sesungguhnya panggilan adzan bukanlah sekedar panggilan untuk menuju untuk melaksanakan salat secara berjamaah dan menunjukkan akan masuknya waktu salat. Akan tetapi panggilan adzan itu merupakan panggilan tauhid, agar kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang paling besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan yang paling agung melebihi urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Tidak ada ketaatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada makhluk adalah ketaatan di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian panggilan adzan mengajak kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu panggilan adzan untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada jalan kemenangan, tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan mendirikan salat. Itulah jalan untuk menuju kepada kemenangan, kepada kehidupan yang abadi, yang tidak ada jalan lagi kecuali jalan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Demikian inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalanku.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, berikanlah karunia dan petunjuk-Mu kepada para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepada mereka agar mereka berjalan di atas petunjuk-Mu, agar mereka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa membawa musibah kepada negeri dan kaum muslimin secara khusus. Ya Allah, jagalah negeri kami dari segala macam bahaya, dari segala macam keburukan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, sesungguhnya Engkaulah raja di dunia dan di akhirat. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepadamu lah kami meminta dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.